Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Tren olahraga lari kian digemari. Atlet Sumsel sebut bukan sekedar olahraga, tapi cara menyegarkan pikiran dan menambah teman baru. Kejati Sumsel tetapkan 2 tersangka dalam kasus OTT pada pertemuan kepala desa di Kabupaten Lahad. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Sabtu 26 Juli 2025. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Tren olahraga lari kian digemari. Atlet Sumsel sebut bukan sekedar olahraga, tapi cara menyegarkan pikiran dan menambah teman baru. Itu udah lebih mementingkan kesehatan. Terus kalau lari itu mungkin bisa mungkin dapat teman baru. Olahraga lari kini makin digemari masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang. Bukan cuma sebagai olahraga, tapi juga sebagai cara menyegarkan pikiran dan menambah teman baru. Hal itu disampaikan oleh atlet asal Sumatera Selatan, Renita. Menurutnya, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jadi pemicu tren lari yang terus tumbuh. Renita menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, komunitas dan event lari seperti Fun Run makin banyak digelar. Hal ini memperlihatkan bahwa olahraga lari semakin diminati dan jadi bagian dari gaya hidup. Meskipun begitu, Renita mengakui bahwa prestasi atlet lari di Sumatera Selatan belum terlalu menonjol di kancah nasional. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya ajang kompetisi resmi atau kejuaraan yang berskala luas. Daripada itu, untuk masyarakat yang ingin mulai lari, Renita punya tips sederhana. Pertama tuh mungkin ya kayak umumnya aja tuh niatnya. Terus mungkin kalau nggak niat mungkin bisa dari ajakan teman gitu kan, mungkin kayak gitu Pak. Kalau misalnya kalau dia mau lihat persiapan apa, misalnya kayak sepatu kan udah umum gitu kan, mungkin persiapannya lebih dari ke diri sendiri gitu loh Kak. Dari niat, terus mungkin dari misalnya temennya nih, ayo lari dong segini kan, bisa jadi kayak gitu, lama-lama jadiin hobi sama dia Kak. Karena kan kalau dia belum masuk ke dalam dunia lari, mungkin kan dia nggak tahu rasanya gimana, tapi kalau udah bisa jadi ketagihan ya. Ia berharap pemerintah dan masyarakat bisa lebih aktif mendorong perkembangan olahraga ini, terutama dengan membentuk komunitas dan klub lari sejak usia dini. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Co-Kapten Musi Runner Palembang, M. Afrizal Setiadi mengungkapkan bahwa olahraga lari mulai digemari sejak masa pandemi COVID-19, terutama di kalangan anak muda. Aktivitas ini tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga telah bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang kekinian. Bahkan sebagian anak muda mulai menekuni olahraga ini secara serius sebagai persiapan menghadapi tes masuk TNI, Polri, dan institusi kedinasan lainnya. Di Palembang, tren ini terlihat jelas dari meningkatnya jumlah pelari di sejumlah titik favorit seperti kawasan Jakabaring Sport City dan Kambang Iwa. Banyak komunitas lari bermunculan dan rutin mengadakan kegiatan bersama sehingga para anggota tetap termotivasi berolahraga karena adanya dukungan dari sesama pelari. Olahraga lari pun dinilai lebih positif dan bermanfaat dibandingkan kebiasaan duduk terlalu lama atau bermain gadget secara berlebihan. Sudah mulai senang dilari karena mereka punya banyak visi dan misinya di situ. Untuk yang kayak Gen Z gitu ya. Kalau mereka ada sebagian untuk usia mereka itu ada yang mungkin sedang persiapan untuk setelah dia tamat SMA mau mencoba untuk mengikuti tes kayak TNI, Polri dan kedinasan yang lain. Yeah. Ada yang sebagian juga itu mungkin lagi hype gitu. Ada teman-temannya juga, di barengannya juga mereka punya mungkin komunitas sendiri nih untuk bisa bareng-bareng larinya. Dan di Palembang pun sekarang kan udah banyak nih tempat-tempat titik-titik poin berlari. Ditambahkan Rizal, bagi pemula prinsipnya adalah gerak aja dulu, tidak perlu langsung memikirkan soal kecepatan atau perlengkapan lari yang ideal, yang terpenting adalah mulai bergerak. Dengan bergabung ke komunitas
pemula dapat mempelajari teknik lari yang benar dan mendapatkan motivasi dari rekan-rekan lainnya. Jika memiliki potensi, bisa menjadi langkah awal menuju prestasi yang lebih tinggi. Pendengar, seperti apa tanggapan masyarakat? Kita simak dalam komentar berikut. Halo, saya Rani dari Palembang. Semakin banyak orang kini terlihat berlari di taman kota, jalur-jalur pedestrian, bahkan mengikuti berbagai event lari yang digelar hampir setiap bulan. Fenomena ini menandakan bahwa olahraga lari telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban. Bagi sebagian orang, lari adalah pelarian dari penatnya rutinitas. Tapi bagi yang lain, lari adalah sarana meraih prestasi pribadi hingga profesional. Namun di tengah antusiasme tersebut, penting untuk diingat bahwa lari bukan sekedar soal kecepatan atau jarak tempuh. Kesadaran akan teknik yang benar, pemanasan yang cukup, pemilihan alas kaki yang sesuai, hingga pemantauan kondisi fisik menjadi bagian penting agar aktivitas ini tetap aman dan bermanfaat. Banyak pemula yang langsung tergoda menempuh jarak jauh tanpa persiapan, padahal ini bisa menyebabkan cedera serius. Karena itu, memahami tubuh sendiri, mengikuti program latihan yang tepat, serta tidak ragu berkonsultasi dengan pelatih atau profesional medis menjadi langkah bijak bagi siapapun yang ingin menjadikan lari sebagai bagian dari hidup, baik sekedar hobi maupun langkah menuju panggung prestasi. Selamat pagi, perkenalkan saya Naura dari Seduduk Putih. Olahraga memang makin banyak diminati, terutama sejak makin banyak event lari yang digelar di berbagai kota. Tapi menurut saya penting untuk diingat bahwa lari bukan sekedar soal kuat atau cepat, tapi juga soal kesiapan fisik dan teknik yang benar. Banyak orang yang langsung ambil jarak jauh tanpa latihan yang cukup, padahal itu bisa beresiko cedera. Jadi kalau mau serius, baik hobi maupun prestasi, harus paham juga soal aturan seperti teknik pemanasan, jenis sepatu, sampai batas waktu dan jarak yang disarankan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alex, saya berasal dari Ujung. Sekarang lari bukan cuma gaya hidup, tapi juga dilirik sebagai jalan menuju prestasi. Cuman masih banyak orang menganggap sepele soal keselamatan. Padahal olahraga ini juga mempunyai standar, gak asal lari sejauh mungkin. Saya rasa harus ada edukasi ya soal lari. Yang aman itu perlu disosialisasikan mulai dari usia remaja sampai dewasa, biar orang tahu nih cara menjaga tubuhnya tetap bugar tanpa membahayakan diri sendiri. Apalagi kalau ikut lomba resmi, semua pasti ada aturannya. Pendengar, mengupas lebih lanjut tentang olahraga lari, kita simak wawancara Hairul Rizky bersama pelari profesional Palembang, Muhajir. Kalau melihat sekarang masyarakat sudah mulai gemar dengan olahraga lari ini, Bang. Mungkin startnya dari 5K dulu, nanti bisa naik lagi. Kalau Bang lihatnya seperti apa, Bang? Kalau sekarang sih udah bagus ya, event lari juga di Palembang udah mulai banyak gitu kan. Jadi kalau dulu saya waktu mulai kan, jarang banget masih kan kayak gitu. Jarang lah. Kalau sekarang udah banyak, hampir mungkin ya bisa dibilang hampir setiap bulan, mungkin dalam sebulan tuh bisa 1 atau 2 kali model event lari kayak gitu kan, antara 5K, 10K gitu kan. Udah mulai banyak di Palembang kan kayak gitu kan. Jadi nggak harus keluar dari Sumsel gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk event yang memang sudah ada nama gitu kan, kayak misalkan ya event-event nama yang ada di Jawa atau ini, ya memang kita harus ke sana untuk ikut event itu gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang udah banyak kok di Palembang kayak gitu kan. Berdasarkan dari zaman COVID kemarin atau memang sudah tidak COVID pun masyarakat semakin banyak yang gemar berlari ya, walaupun bukan ikut event juga masih suka lari. Ya, satu, kalau berpikirnya lari itu yang paling mudah. Olahraga yang paling mudah kan kayak gitu, karena apapun ininya kan, kayak kalau kita mau mulai lari
Yang penting kita ada sepatu lari walaupun biasa kan kayak gitu kan. Terus juga kalaupun mau mulai kan kayak gitu kan, nggak perlu yang harus yang ribet kan kayak gitu kan, pakaian olahraganya kan kayak gitu. Jadi semua orang bisa lakukan itu gitu kan. Kalau misalkan dengan alat bantu, contoh kayak misalkan mau goes berarti kita harus punya sepeda gitu kan. Terus udah gitu kalau kita mau apalagi mau olahraga yang menggunakan alat bantu yang seperti kayak misalkan mau sepatu roda kan kayak gitu kan, atau skateboard atau apa kan, itu kan ada alat bantu yang harus kita beli. Kalau untuk lari kan orang bisa mulai kan kayak gitu kan. Yang penting mulai aja dulu kalau lari kan kayak gitu. Makanya walaupun sekarang sudah tidak COVID kan kayak gitu kan, lari malah jadi semakin naik. Ditambah lagi kan sekarang juga kita banyak yang selebgram kan kayak gitu kan, yang sudah pada ikut-ikutan selebgram yang mulai memperkenalkan lari gitu kan. Walaupun dia cuma sebentar, larinya tidak terlalu jauh gitu kan, tapi karena efek dia sudah mulai berlari, jadi dilihat orang, kayaknya ini kan kayak gitu kan, kayaknya keren nih, bagus, terus ini segala macam kan kayak gitu kan. Terus ya satu lagi mungkin unsur entertainmentnya ya untuk posting di sosmed gitu. Itu ya. Ininya kan. Jadi biar lebih inilah kan kayak gitu kan. Mau berapapun jaraknya, mau berapapun pace-nya kan kayak gitu kan, tetap harus diposting gitu. Kalau dari abang sendiri tips dan triknya biar masyarakat yang mau mulai olahraga ini terhindar dari cedera, bang, khususnya lari ini kan mungkin yang baru-baru pertama olahraga tidak stretching akhirnya terjadi cedera. Untuk menghindari itu seperti apa, bang? Yang penting itu adalah pemanasan dulu sebelum kita melakukan olahraga lari kan kayak gitu. Misalkan peregangan otot kan kayak gitu kan, bisa lari-lari kecil dulu kan, angkat kaki kan kayak gitu kan, lari di tempat modelnya kayak gitu kan. Terus udah gitu bisa stretching tangan ke atas kan kayak gitu kan. Terus udah gitu kita goyangkan pinggul kan kayak gitu kan. Terus ya jalan di tempat modelnya kayak gitu kan untuk tahap awal. Nah jadi kalau itu dilakukan ya minimal untuk sebelum kita mulai lari 5-10 menit lah pemanasannya kan kayak gitu. Nah setelah itu kita mulai dengan lari santai. Kalau untuk pemula itu lebih baik dibagi dalam jarak tertentu. Misalnya jarak 1 kilo. Jarak 1 kilo awalnya misalkan baru mau mulai lari, dari jarak 1 kilo tuh minimal misalkan jalannya ada 200 meter pertama itu lari, nanti 200 meter berikutnya bisa jalan, 200 meter berikutnya lari kecil, 200 meter berikutnya jalan. Jadi bisa diselang-seling model kayak gitu. Nanti pada tahap berikutnya bisa ditambah jarak larinya, dikurangi jarak jalannya, ditambah jarak larinya, dikurangi jarak jalannya, terus sampai nanti akhirnya bisa 1 kilo full lari kan kayak gitu. Nanti di tahap kilometer kedua juga begitu, nanti di kilometer ketiga juga kayak gitu. Kalau untuk awal baru mau mulai lari, nggak usah melihat orang, tapi melihat kita harus bisa baca tubuh kita sendiri. Kalau misalkan pada saat ini baru mampu lari untuk 3 kilo dan masih ada campur jalannya, ya nggak apa-apa kan. Karena nanti juga akan berlatih, nanti juga akan mencapai bisa 3 kilo tuh langsung full kan kayak gitu kan. Tidak perlu lihat pace orang lain, tidak perlu lihat ini. Perbaikannya adalah hari ini kita seperti ini, nanti besok kita akan bisa jadi lebih baik. Tuh. Bang Muhajir, terima kasih bang atas waktunya bang. Iya, sama-sama. Iya. Sudah berbincang sama RRI untuk Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kejati Sumsel tetapkan 2 tersangka dalam kasus OTT pada pertemuan kepala desa di Kabupaten Lahat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan akhirnya menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa yang mencuat setelah operasi tangkap tangan di Kecamatan Pagar Agung, Kabupaten Lahat. Penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik mengantongi alat bukti yang cukup, termasuk dari hasil pemeriksaan terhadap 20 kepala desa yang sempat diamankan.
Kedua tersangka tersebut masing-masing berinisial N, Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Pagar Gunung, dan JS, Bendahara Forum tersebut. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kemarin dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang selama 20 hari ke depan hingga 13 Agustus 2025. Aspidsus Kejati Sumsel Andriansah menjelaskan penetapan tersangka bukan hanya berdasar pada tindakan yang terjadi pada tahun ini, tapi juga dugaan keterlibatan mereka sejak beberapa tahun terakhir. Dan perkembangan saat ini kami sampaikan kepada media bahwa para penyidik kami masih mendalami dugaan aliran dana kepada oknum penegak hukum, serta akan menelusuri sudah berapa kali praktek seperti ini terjadi. Hal ini harus menjadi perhatian untuk daerah-daerah lainnya, terutama di wilayah hukum Sumatera Selatan. Demikian yang kami dapat sampaikan kepada teman-teman media untuk dapat dimaklumi terkait dengan perkembangan terakhir dalam penanganan perkara yang kami sampaikan tadi. Terima kasih. OTT yang digelar Kejati Sumsel pada 24 Juli lalu berhasil mengamankan 22 orang, termasuk dari 1 ASN di kantor camat, serta Ketua Forum Kades dan 20 kepala desa. Mereka diperiksa intensif sebagai saksi. Dari hasil penyelidikan, terungkap modus yang dilakukan cukup sistematis. Kedua tersangka meminta iuran kepada para kepala desa sebesar 7 juta rupiah per tahun dengan dalih untuk keperluan forum seperti kegiatan sosial dan silaturahmi dengan instansi pemerintah. Dalam tahap awal, masing-masing kades telah menyetor 3,5 juta rupiah yang berasal dari anggaran dana desa. Riana Pridani melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 80.000 ton beras yang ada di gudang Bulog Kanwil Sumsel Babel dapat mencukupi kebutuhan beras di Sumsel hingga 2 tahun ke depan. Cadangan beras di gudang Bulog kantor wilayah Sumsel Babel saat ini mencapai 80.000 ton. Jumlah ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan beras di Sumatera Selatan hingga 2 tahun ke depan. Manajer Operasional dan Pelayanan Bulog Kanwil Sumsel Babel, Tri Novianti mengatakan dengan stok yang ada saat ini pihaknya memastikan pasokan beras tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kita itu ditargetkan oleh pemerintah itu untuk Sumsel Babel itu 138.000 ton GKP. Itu akan menjadi beras itu kalau kita hitung kasar saja itu setengahnya. Berarti itu ada 65.000 ton. Nah sekarang kita sudah punya stok 80.000 ton. Nah dari 138.000 ton GKP itu kita sudah 95% mencapai target yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Jadi yang dari GKP yang kita beli itu kita olah menjadi beras medium dan kita akan salurkan untuk bantuan pangan. Nah, dan bantuan pangan itu di bulan Juli ini akan disalurkan untuk 2 bulan, Juni dan Juli. Jadi setiap KPM itu atau PBP itu mendapatkan 2 kantong sebanyak 20 kilo satu warga. Menurut Tri Novianti, tahun ini Bulog ditargetkan menyerap 138.000 ton gabah kering panen atau setara dengan 65.000 ton beras. Hingga pertengahan tahun, penyerapan telah mencapai 95% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Dari total stok tersebut, sekitar 10.000 ton akan disalurkan sebagai bantuan pangan kepada lebih dari 550.000 keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga akan menerima 20 kg beras untuk 2 bulan, yakni bulan Juni dan Juli. Pendistribusian bantuan mulai dilakukan pada bulan ini. Novianti menambahkan stok beras yang melimpah juga berfungsi sebagai penyangga harga, agar harga beras di Sumatera Selatan tetap stabil dan tidak mengalami lonjakan secara signifikan. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, Gerakan Pramuka Sumatera Selatan menggelar rapat kerja daerah pada 25 hingga 27 Juli 2025 bertempat di Hotel Grand Zuri Palembang. Acara pembukaan dilaksanakan pada Jumat 25 Juli 2025 dan dihadiri oleh perwakilan kuartir cabang dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, diwakili oleh Sekretaris Daerah Sumsel Edward Chandra. Dalam sambutannya, Edward Chandra menyampaikan bahwa Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membina pemuda Indonesia menjadi pribadi beriman, bermoral,
dan berkarakter kuat. Ia menekankan pentingnya Trisatya dari Dasa Dharma Pramuka sebagai landasan pembinaan yang mengedepankan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Untuk mendidik dan membina kaum muda Indonesia agar menjadi manusia yang berkepribadian, berbudi luhur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuat mental dan tinggi moral. Dengan demikian, pengurus gerakan Pramuka dimanapun berada harus berupaya dan berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi anggota Pramuka dengan mengedepankan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial seperti yang terdapat dalam Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Karena nilai-nilai ini sangat penting dan dibutuhkan oleh generasi muda kita, Gerakan Pramuka tidak bisa dilepaskan dari pembangunan bidang pendidikan. Ditambahkan Sekda Edward Chandra, Rakerda ini menjadi momentum penting untuk refleksi dan juga evaluasi atas program-program pembinaan pramuka yang telah sedang dan akan dijalankan. Seluruh jajaran pengurus diharapkan memahami betul hakikat gerakan pramuka agar kegiatan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah dan madrasah bisa tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat. Edward Chandra juga menegaskan pentingnya sinergi antar kuartir, gugus depan dan semua elemen gerakan pramuka. Ia mendorong agar komunikasi, koordinasi, serta sinkronisasi program antara daerah dan pusat terus ditingkatkan demi menghadirkan kegiatan kepramukaan yang menarik, menantang, dan syarat nilai pendidikan untuk gerakan muda Sumatera Selatan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, tren olahraga lari kian digemari. Atlet Sumsel sebut bukan sekedar olahraga, tapi cara menyegarkan pikiran dan menambah teman baru. Kejati Sumsel tetapkan 2 tersangka dalam kasus OTT pada pertemuan kepala desa di Kabupaten Lahat. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siar Misi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.